Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terkirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak beserta seluruh keluarganya, ayah, ibunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di sini untuk selanjutnya pada mata pelajaran pendidikan al-Islam kita akan membahas tentang tata cara sholat sesuai yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak berharap anak-anak menyimak dengan betul apa yang akan Bapak jelaskan pada video kali ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak semuanya dapat menyebutkan nama gerakan sholat fardu. Kemudian menunjukkan bacaan sholat sesuai dengan gerakannya. Selanjutnya mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan serasi. Yang terakhir mempraktikkan sholat secara utuh. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tata cara sholat sesuai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi di sini adalah penjelasan sholat sesuai apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu niat di dalam hati. Niat apa? Yaitu niat sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama niatnya di dalam hati, tempatnya di dalam hati ya. Kemudian sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu biasanya dengan lafaz usolli. Usolli, saya sholat. Usolli, misalnya sholat duhur ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu ya. Selanjutnya berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Jadi sholatnya harus berdiri tegak menghadap kiblat ya. Bagi, dengan catatan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, misalnya ada luka di kaki, sehingga tidak bisa lagi berdiri, boleh dengan duduk. Kemudian apalagi duduk tidak bisa, boleh juga dengan tidur. Nah, dengan berbaring. Nah, itu ya. Selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan pertama dalam sholat, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian tangan bersedekap. Nah, jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Boleh sejajar dengan telinga, boleh juga yang di depan dada, ya. Ya. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar dan selanjutnya tangannya bersedekap. Nah, di depan, di bawah dada, di atas pusar. Selanjutnya membaca doa iftitah. Nah,
doa iftitah ini ada dua ya, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ada juga yang doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, doa iftitah ada dua itu ya, yang biasanya kita praktekkan di sekolah di SD Muhammadiyah, yaitu memakai Allahumma ba'id baini ya. Itu dua-duanya betul, boleh. Selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dilanjutkan membaca surat atau ayat pilihan pada rakaat pertama dan kedua. Jadi Al-Fatihah ini harus di setiap rakaat ya. Misalnya zuhur ada 4 rakaat, itu harus ada Al-Fatihahnya semuanya. Adapun untuk surat atau ayat-ayat pilihan itu hanya pada rakaat pertama dan kedua. Teks bacaan surat Al-Fatihah seperti anak-anak ketahui ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, ruku dengan tumak ninah. Nah, ruku itu apa? Ruku adalah gerakan membungkuk punggung sejajar dengan kepala dan tangan memegang kedua lutut. Yang itu namanya ruku. Selanjutnya tumak ninah. Tumak ninah adalah dilakukan dengan tenang dan sempurna. Nah, jadi setelah ruku, setelah baca bacaan ruku, habis itu tumak ninah sebentar ya. Nah, adapun macam-macam bacaan ruku ada banyak di situ. Nah, yang biasanya kita pakai adalah yang paling bawah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada juga subhana rabbiyal azim. Ada juga subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada juga subuhu qudusun rabbul malaikatu warruh. Nah, ada 4 bacaan macam-macam bacaan ruku. Selanjutnya i'tidal dengan tumak ninah. I'tidal adalah berdiri tegak setelah ruku. Nah, setelah ruku ada gerakan namanya i'tidal, yaitu berdiri tegak. Itu dengan tumak ninah ya. Bacaannya i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Biasanya ditambah juga rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, selanjutnya sujud 2 kali dengan tumak ninah. Bacaan sujud,
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk ini juga disebut dengan duduk iftirash. Bacaannya, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Selanjutnya, duduk tasyahud akhir. Duduk ini juga disebut dengan duduk tawaruk, ya. Duduk tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yaitu sebagai berikut. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya membaca salawat kepada Nabi. Bacaannya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya membaca doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, jadi tadi sebelumnya ada bacaan tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi, dan membaca doa perlindungan. Ini dijadikan satu ya, dibaca ketika posisi dalam duduk tawaruk, duduk pada tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, tertib. Artinya semua bacaan dan gerakan harus dilakukan dengan urut. Nah, itu ya. Jadi harus dengan urut dari mulai niat, takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam harus tertib, harus urut. Baik anak-anak sekalian, mungkin sekian penjelasan tentang tata cara sholat dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata atau tindakan atau perbuatan yang lain-lainnya yang kurang mengenakkan hati anak-anak sekalian dan orang tua anak-anak sekalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.